Halo sobat, teman-teman sekalian. Terima kasih telah hadir dan mengikuti channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe video ini, tolong bantu subscribe ya guys, supaya kalian terus mendapatkan notifikasi atau informasi dari video-video dari saya seterusnya. Dan subscribe dengan cara berikut ini guys. Halo guys, pernahkah kalian dengar Perang Saudara Amerika? Perang Saudara Amerika terjadi pada tahun 1861 sampai 1865. Perang ini juga dikenal sebagai Perang Antar Negara Bagian. Adalah sebuah perang saudara di Amerika Serikat antara negara bagian di utara dengan negara-negara di bagian selatan, yang mengumumkan pemisahan dari Amerika Serikat dan membentuk Konfederasi Amerika atau dikenal sebagai Kubu Konfederasi. Dan perang ini dipimpin oleh Jefferson Davis, pihak Konfederasi. Pemisahan ini terjadi setelah terjadi perseteruan berkepanjangan mengenai status perbudakan di Amerika Serikat, di mana 20 negara bagian AS mendukung anti perbudakan. Sementara negara bagian AS di selatan kebanyakan negara pro perbudakan, sehingga perang juga bisa disebut utara melawan selatan. Nah, selama perang berlangsung, Uni yang memiliki keunggulan di basis populasi dan industri yang lebih besar ketimbang kubu konfederasi mampu menginvasi berulang kali ke wilayah konfederasi, sehingga selama 4 tahun perang berdarah ini area pertempuran kebanyakan terjadi di wilayah konfederasi. Hasil akhir dari perang ini adalah konfederasi menyerah dan perbudakan dihapus di seluruh negara. Restorasi serikat dan era rekonstruksi yang mengikutinya menghadapi masalah yang masih belum terselesaikan selama beberapa generasi selanjutnya. Perang Saudara Amerika adalah menjadi salah satu perang pertama yang menunjukkan perang industri persenjataan dalam sejarah manusia. Pembuatan rel kereta, kapal-kapal uap, produksi senjata secara massal, dan berbagai macam alat militer lainnya dilakukan di mana-mana. Dan ada juga praktik perang total yang dikembangkan oleh Sherman di Georgia dan perang Paris di sekitar Petersburg menjadi salah satu taktik yang digunakan dalam Perang Dunia Pertama di Eropa pada saat itu. Adapun beberapa penyebab dari terjadinya perang antara selatan dan utara tersebut. Di selatan, banyak orang yang menjadi budak yang dimiliki orang lain, dan sebagian besar pekerjaan di ladang dikerjakan oleh mereka. Sedangkan negara-negara di bagian utara telah memutuskan membuat hukum yang menyatakan tak seorang pun bisa memiliki atau memperbudak orang lain. Negara-negara utara itu disebut negara bagian bebas, dan di selatan disebut sebagai negara bagian budak. Selain itu, sebagian besar tanah milik AS di barat belum dibagi atas negara bagian, tetapi teritori di mana penduduk bukan penduduk asli tinggal. Tak seperti negara bagian, teritori itu tak membantu memutuskan siapa yang bakal jadi presiden, dan teritori itu pun tak mengirim wakilnya ke Washington DC untuk membuat hukum seluruh negeri. Banyak orang kulit putih yang pindah ke sana, dan tiap orang setuju bahwa suatu hari semua teritori itu harus disebut negara bagian. Di utara, orang ingin negara-negara bagian itu menjadi negara bebas. Sementara di selatan, orang menginginkannya menjadi negara bagian budak. Abraham Lincoln berasal dari utara, dan saat itu ia berpacu demi jabatan presiden. Ia berkata bahwa semua negara bagian itu akan menjadi bagian negara bebas, meski ia tidak merencanakannya menyuruh setiap budak di negara bagian budak itu.
Para pemilik budak di selatan juga takut akan beberapa orang yang mengatakan mereka ingin menjadikannya kejahatan untuk memiliki para budak di semua bagian Amerika Serikat. Saat Lincoln memenangkan pemilu dan menjadi presiden baru, banyak negara budak memisahkan dari AS dan membentuk negara baru, negara Konfederasi Amerika yang beribu kota di Rincon, Virginia. Oke guys, itulah penjelasan singkat mengenai perang sipil Amerika versi pengetahuan sejarah. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Terima kasih buat teman-teman dan sobat-sobat sekalian yang telah hadir dan menonton video-video dari pengetahuan sejarah. Bila ada kekurangan dan kesalahan dari video-video ini, saya mohon harap dimaafkan. Oke guys, jangan lupa kembali untuk like dan subscribe.